Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan layanan dengan topik disiplin dalam belajar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, kalian diharapkan dapat memperbaiki kebiasaan belajar yang salah. Yang kedua, dapat melaksanakan disiplin dalam belajar dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan prestasi secara optimal. Dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, Bapak akan berikan beberapa materi, yaitu pertama, tentang pengertian disiplin belajar, yang kedua 5 kebiasaan buruk dalam belajar, kemudian tips cara meningkatkan prestasi. Anak-anak sekalian, baik, sekarang akan Bapak sampaikan apa sih pengertian disiplin belajar. Sebelum kita memahami atau mengerti apa itu disiplin belajar, maka kita perlu tahu dulu apa itu disiplin, apa itu belajar. Disiplin menurut Suharsimi Aripunto adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari luar. Jadi dalam pengertian disiplin ini ada kepatuhan, ada tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi dengan kata lain, disiplin itu ada kepatuhan dan ada kesadaran ya, dalam hati kita, dalam hati seseorang, tapi tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Kemudian apa itu belajar? Menurut Jamaro dan Zen, anak-anak sekalian, bahwa belajar itu adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Jadi kalau kalian belajar, berarti harus ada perubahan perilaku. Dalam hal apa? Dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Contoh, belajar sepeda. Artinya, kalian harus ada perubahan tingkah laku, mengetahui pengetahuan kalian tentang apa itu sepeda, kemudian bagaimana cara bersepeda, dan bagaimana sikap kalian di dalam melakukan kegiatan memakai sepeda. Nah, dari dua pengertian ini, maka kalau kita buat pengertian tersendiri tentang disiplin belajar, ini bisa kita simak pendapat Damayanti, bahwa beliau berpendapat disiplin belajar adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa untuk melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan norma-norma yang telah tertulis antara siswa dengan guru di sekolah maupun dengan orang tua. Nah, dari pengertian ini dapat kita ambil beberapa kata kunci bahwa dalam pengertian disiplin belajar ini adalah aktivitas belajarmu sesuai dengan keputusan, peraturan, dan norma tertulis. Jadi belajar ini berarti karena disiplin belajar, maka di sini ada keputusan, peraturan, dan norma-norma yang tertulis. Nah, dari pengertian ini, maka di sini Bapak berikan contoh peraturan belajar di sekolah dan di rumah. Ini sebagai contoh ya, ini poin-poinnya. Misalnya di sini kesepakatan antara sekolah dengan orang tua wali. Masuk sekolah pukul 6.30. Jam ke-1 misalkan 6.30 hingga 7.10. Istirahat pukul 9.40 sampai hingga 10.00. Selama di sekolah, siswa dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan hari belajar dan seterusnya. Jadi ini kalau sudah kesepakatan ini sudah dibuat antara orang tuamu dengan sekolah, maka kalian wajib mengikuti aktivitas ini. Kalau masuk sekolah pukul 6.30, nah, tadi dikatakan bahwa disiplin belajar itu adalah kepatuhan, ya harus patuh.
jam 6.30 sudah di sekolah. Belajar jam ke-1 6.30 sampai 7.10. Nah, berarti kalian harus mengikuti jam pertama ini. Kalau tidak mengikuti ini berarti kalian tidak disiplin. Istirahat 9.40 sampai 10. Ini jadi semua aturan-aturan ini dipatuhi. Nah, ini contoh ya, antara kesepakatan antara siswa dengan orang tua. Ali, misalkan di rumah kalian sepakat dengan orang tua kapan mulai belajar. Kita sepakat baik, tiap hari belajar dimulai pukul 19.30 sampai dengan 21.00. Jadi artinya kalau ini sudah sepakat jam segini berarti kalian jam setengah 8 malam sudah mulai belajar sampai jam 9. Ini kesepakatan orang tua. Bagi siswa yang lain silakan mulai jam 19 sampai pukul 21, apakah mulai pukul 18, ya silakan tuh, tergantung kesepakatanmu dengan orang tua. Ini contoh saja ya. Kemudian sebelum belajar pelajaran hari berikutnya, mengulang pelajaran yang didapat sekolah. Nah, ini kesepakatan. Jadi artinya kalian dalam belajar itu tidak serta-merta belajar hari berikutnya, tapi harus mengulang dulu pelajaran yang didapat sebelumnya ya. Kemudian membantu orang tua setelah pulang dari sekolah. Nah, jadi artinya sepakat kalau itu membantu pulang sekolah itu membantu orang tua. Tentu sampai rumah tentu istirahat dulu ya, makan-makan dulu. Yang bagi siswa muslim mungkin sholat dulu baru membantu orang tua. Ini kesepakatannya ya dengan orang tua dan seterusnya. Bisa dikembangkan sendiri. Ada 5 kebiasaan buruk dalam belajar. Nah, ini sumbernya bisa dilihat di sini ya, di bawah ini. Apa itu? Pertama, kebiasaan buruk adalah suka menunda-nunda. Antar aja lah. Nah, tanpa disadari, entar-entarnya itu tadi ternyata bukan tambah ringan pekerjaannya. Bukan tambah ringan beban belajar, tetapi malah bebannya bertambah-tambah karena ditunda-tunda. Maka di sini kebiasaan buruk ini tidak boleh kalian punyai ya dalam sikap kebiasaan belajar. Yang kedua, tidak pernah belajar secara bertahap. Jadi maunya belajar borongan. Mau ulangan baru belajar, mau ujian baru belajar. Nanti saja belajarnya. Nanti belajarnya itu dadakan semua, nggak pernah bertahap. Ini kebiasaan buruk yang kedua. Kemudian kebiasaan buruk yang ketiga adalah terlalu menganggap enteng pelajaran yang akan dipelajari. Nah, misalnya pintar matematika, matematika mah gampang, saya mah enteng matematika. Nah, ini sikap seperti ini juga buruk, menganggap enteng tanpa sadari bahwa manusia itu punya kelemahan ya, kelemahan lupa, keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan. Nah, ini kebiasaan buruk yang ketiga adalah terlalu menganggap enteng pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian kebiasaan buruk berikutnya adalah memprioritaskan hangout ya, berkumpul bersama teman daripada belajar. Jadi kumpul bersama teman-teman itu lebih senang. Mau belajar ada temannya datang, diajak kumpul-kumpul, lebih senang. Nah, ini memprioritaskan berkumpul dengan teman daripada belajar, itu juga kebiasaan buruk. Nah, sedangkan yang kelima adalah kebiasaan berpikir negatif, misalnya berpikir kalau diri sendiri tidak mampu dan bodoh. Nah, ini juga kebiasaan buruk ya, ini berpikir negatif. Nah, kalau kebiasaan buruk dalam belajar seperti ini masih ada, maka bagaimana kalian akan punya prestasi? Suka menunda-nunda, nggak pernah belajar bertahap, menganggap enteng, suka kumpul dengan teman-teman, suka berpikir negatif, rendah diri, ya. Bagaimana mau berprestasi? Maka ini harus diubah. Lalu tipnya bagaimana agar supaya kebiasaan buruk ini bisa diubah menjadi kebiasaan yang positif dan baik sehingga bisa meningkatkan prestasi dalam belajarmu. Nah, berikut ini Bapak jelaskan bagaimana tipsnya agar kalian bisa meningkatkan prestasi belajarmu. Nah, tips cara belajar, maksudnya tips cara meningkatkan prestasi belajar itu, anak sekalian, tentu kita pahami bahwa semua orang ingin punya prestasi ya. Salah satu itu setiap orang
yang memang punya target, ya, punya cita-cita, itu yakin ya, selalu ingin punya prestasi. Kalau lomba selalu jadi juara satu, kalau belajar menjadi ranking satu itu harapan. Tetapi di sini bagaimana cara mempunyai prestasi? Maka pertama kita ubah dulu tadi kebiasaan buruk tadi ya, kebiasaan menunda. Nah, tipnya lakukan segera pekerjaan tugas belajar saat ini juga. Kalau bisa sekarang, kenapa tunggu nanti? Nah, jadi misalnya ada tugas dari guru untuk mengerjakan PR, ya. Kalau hari ini bisa, kenapa harus nanti? Nah, jadi tuntaskan semua pekerjaan, biasakan tuntas hari ini juga. Ya, sepanjang kita sehat, ada kesempatan, nah ditunda itu kurang baik, maka lakukan segera. Kemudian kebiasaan buruk tadi yang kedua kita ubah, tidak pernah belajar secara bertahap. Ini juga buruk, kita rubah tipnya ini ya. Tipnya untuk mengubahnya itu buat rencana kegiatan belajar yang terjadwal dan biasakan belajar bertahap. Nah, jadi tidak ada rumusnya belajar bisa sukses kalau dilakukan dengan cara sekaligus satu malam atau dadakan. Itu nggak ada rumusnya, Nana ya. Jadi harus secara bertahap. Nah, kebiasaan buruk tadi yang ketiga adalah terlalu menganggap enteng pelajaran yang dipelajari. Nah, ini kita ubah. Ya, cara belajar yang buruk tadi kita ubah menjadi yang positif sehingga punya prestasi belajar, yaitu anggap semua pelajaran penting untuk dipelajari. Ingat, manusia punya keterbatasan seperti lupa. Kemudian yang keempat, kebiasaan memprioritaskan hangout atau sama teman-teman daripada belajar itu adalah kebiasaan buruk. Maka tipnya bersikaplah bijak. Kapan bermain, kapan waktu belajar. Pandai mengatur waktu, prioritaskan yang lebih penting. Jadi kalau sekarang belajar itu lebih penting dari bermain, maka belajarmu lebih dulukan. Ya, bukan berarti kalian tidak boleh bergaul, silakan saja, tetapi harus tahu waktunya. Kalau waktu belajar tidak bermain, ya katakan dengan sopan, mohon maaf saya tidak bisa, kumpul-kumpul dulu. Insya Allah nanti kapan waktunya, kalau nanti besok atau hari Minggu mungkin saya bisa, tapi kalau sekarang mohon maaf saya tidak bisa. Ya kalian nggak usah berpikir nanti dicengin teman-teman, ya nggak apa-apa, biar saja cengin toh yang punya prestasi bukan teman-temanmu toh, kalian sendiri yang punya prestasi. Nah tadi juga ada kebiasaan kelima adalah berpikir negatif. Ini harus dirubah ya sehingga kalian bisa meningkatkan prestasi belajarmu. Biasakan berpikir positif, misalnya kalau teman lain bisa berprestasi maka saya pun harus bisa berprestasi. Nah inilah kepandaianmu menggali informasi, kepandaianmu berkomunikasi dengan teman. Kalau ada teman punya prestasi, kalian jangan sirik, jangan benci, jangan dengki, tetapi dekati, tanya, kok kamu bisa sih? Ini kamu belajar matematik kok selalu mendapat nilai 9, 10, saya kok nggak bisa. Apa kekuranganmu, cari. Ya, oh, kok kamu bisa? Nah, maka dekati. Maka kalau temanmu bisa, saya harus bisa. Nah, supaya bisa itu kalian menggali informasi, pandai komunikasi, dan tekad bahwa saya pun harus bisa. Punya nilai matematika atau pelajaran yang lain pun nilainya di atas 9, misalkan begitu. Nah, itu harus berpikir positif, jangan minder. Begitu ada kegagalan, 1, nyerah. Kegagalan 2, nyerah. Ingatlah bahwa prestasi itu tidak serta-merta langsung diraih tanpa ada kegagalan. Ya. Gagal 1, apa penyebabnya, dicari. Oh, kegagalan saya ini ternyata belajarnya dadakan. Oh, kegagalan saya mendapat nilai bagus karena saya kurang serius. Nah, maka dicari terus-menerus sehingga kalian berpikir positif. Maka kalau teman saya bisa, saya harus bisa. Nah, ini sekalian beberapa tips ini cara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, sehingga mudah-mudahan dengan 5 tips ini kalian bisa meningkatkan prestasi belajarmu. Nah, kemudian sebagai evaluasi atau pertanyaan, nanti ini ada 5 pertanyaan anak-anak jawab di buku Tatan BK ya, dengan jawaban yang sesuai dengan penjelasan yang ada di video ya. Jangan ngawur, jangan ngarang ya. Jelaskan pengertian disiplin belajar, nanti lihat lagi tadi penjelasan Bapak bagaimana, pendapat ahli bagaimana. Tadi sudah dijelaskan di depan ya.
Berikan contoh kesepakatan peraturan belajar antar sekolah dengan orang tua wali. Nah, jadi ada beberapa contoh tadi, silakan disalin kembali, boleh. Kalian menambah, silakan. Mungkin ada di sekolahmu ada peraturan belajar antara sekolah dengan orang tua yang belum Bapak contohkan, silakan kalau memang ada. Kalau memang belum sempat nyari ya, minimal yang Bapak contohkan tadi kalian salin kembali. Begitu juga nomor 3, contoh kesepakatan peraturan belajar antara siswa dengan orang tua wali. Ini contoh tadi, tinggal kalian salin lagi. Kemudian sebutkan 5 kebiasaan buruk dalam belajar. Nah, baru tipnya meningkatkan prestasi belajar. Nah, ini jawab semua, ditulis di buku B kamu. Dan nanti setelah kalian jawab, nah, insya Allah akan Bapak berikan Google Form ya. Di Google Classroom nanti ada Google Form yang kalian bisa kirim jawabanmu ini. Jawabanmu difoto tampak wajah ya. Nah, baru diupload atau dikirim di Google Form yang insya Allah akan Bapak sediakan di Google Form. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian sukses. Insya Allah kita bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.